Oke, ketemu lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau bercerita tentang apa ya, ini sedih sekali ya teman-teman kalau semuanya saya yang menjadi korbannya seperti itu ya. Jadi ini ceritanya perselingkuhan seorang suami. Ya, awal ceritanya begini ya. Dulu si istrinya ini bekerja di Taiwan kurang lebih 5 tahun ya. Nah, selama 5 tahun ini nggak pernah pulang, nggak pernah cuti. Jadi pasti namanya suami itu kangen begitu ya. Dan inisiatif seperti ini. Si istrinya bilang ke suami, gimana kalau kamu nyusul aku saja di sini. Jadi kita bekerja sama-sama di Taiwan. Jadi cepatlah uang berkumpulnya begitu ya. Dan tidak pikir lama, si suami itu mengiyakan. Nah, akhirnya diproseslah si suami ini masuk PT dan dicarikan job oleh istrinya itu di deket sama kerjaan dia, begitu ya teman-teman. Nah, proses si suami ini sangat cepat sekali ya. Jadi 3 bulan itu sudah sampai di Taiwan. Dan ya sesuai dengan keinginan si istrinya ya, suaminya ini pabriknya sangat dekat sekali begitu ya. Jadi kalau libur itu sering ketemuan ya, hari Minggu itu sering ketemuan. Nah, awal mulanya begini ya teman-teman, si pabriknya suami ini sepi dan akhirnya jarang lembur begitu ya. Akhirnya ini memutuskan untuk pindah mencari pabrik yang ada lemburannya. Dan oke ya, setelah 1 tahun dia itu mendapatkan pabrik di daerah bawah seperti itu ya. Jadi agak jauh jaraknya dengan istrinya. Dan ini mulailah kisah yang tidak diinginkan gitu. Jadi jarak majikan si istrinya dan pabrik suaminya ini kurang lebih itu 3 jam begitu ya. Nah, si suaminya ini ya, mesnya itu deket sama mbak-mbak PRT. Dan mbak-mbak PRT-nya ini statusnya ini janda ya, begitu. Nah, karena sering sekali bertemu dan juga akhirnya apa? Biasalah ya, tukar nomor WA seperti itu ya. Dan mbaknya yang maaf yang janda ini, dia tuh suka sekali masak, suka sekali bikin sambel seperti itu ya. Dan akhirnya apa ya, di namanya perempuan itu nggak enakan ya gitu loh, pasti ditawarin mau nggak sambel begitu ya. Oh mau. Nah, dari awal mula itu akhirnya jadi kebiasaan gitu teman-teman, setiap hari setiap saat itu selalu dimasakin. Nah kan, namanya ya laki-laki dikasih sesuatu dan lama-lama sering ketemu, akhirnya cinta lokasi gitu ya teman, cintalah begitu loh pokoknya itu. Nah, si suaminya ini yang lakinya ini sudah bilang, aku sudah punya suami, udah punya istri seperti itu. Nah kan, namanya si mbaknya ini dia tuh nggak peduli karena dia apa, lama-lama itu juga dia memendam rasa, memendam cinta. Nah akhirnya apa ya, namanya laki-laki kalau ada perhatian yang lebih dekat akhirnya kegoda juga teman-teman. Nah karena istrinya ini kan ya agak jauh ya, terus liburnya itu nggak setiap minggu, jadi itu sebulan sekali istrinya libur. Nah kan kalah sama yang dekat. Nah akhirnya ya tahu sendiri ya teman-teman, kalau hubungan dewasa itu kayak apa, itu pasti paham lah kalian. Nah, akhirnya ya tumbuhlah cinta-cinta terlarang yang tidak diinginkan. Ya kalau dibilang ya apa ya, dia orang itu belum menikah siri gitu loh. Jadi ya wis, antara rasa sayang dan suka itu dia orang itu melakukan hubungan yang tidak sepantasnya begitu. Nah lama-lama si istrinya ini tahu gitu loh, naluri seorang istri
kalau suaminya aneh sedikit saja, ini pasti paham gitu. Nah, biasanya pulang bekerja ini selalu telepon, selalu ngabarin gitu ya, selalu cerita-cerita tentang pekerjaan dia. Nah, selama akhir-akhir ini itu dia nggak pernah melakukan hal itu gitu loh. Jadi ya pas libur, si istrinya ini mengecek HP suaminya gitu ya. Nah, biasanya kan ya paham sendiri ya, kalau ada hubungan seperti itu pasti dikunci lah dan dihapus kalau mau ketemu sama istrinya. Nah, ini ada salah satu panggilan keluar yang lupa dihapus begitu, dan ini sering terjadi. Nah, terus akhirnya apa, di galeri WA itu kan ada yang tersimpan itu foto-foto dia orang berdua itu loh. Nah, dari situlah meledak gitu. Kamu ketahuan, jadi kamu selingkuh ya? Pokoknya di apa ya? Pasti marah bener lah. Mengetahui suaminya selingkuh gitu. Dan ya akhirnya apa ya teman-teman? Si perempuannya ini aduh marah besar, dan apa ya, ujung-ujungnya wis gini, wis legowo ya sah begitu loh. Ya wis nggak apa-apa, kamu punya madu di sini gitu. Dan akhirnya apa ya, si selingkuhannya dan istrinya ini dia tuh nggak mau damai gitu, selalu berantem seperti itu ya. Pastilah kayak begitu tuh memperebutkan satu orang laki-laki begitu ya. Dan ya akhirnya apa ya teman-teman, si istrinya itu juga nggak mau mengalah. Dan ini suami saya istri sah gitu ya. Dan si selingkuhannya ini ngomong sama ini, sudah ceraikan saja istrinya gitu. Dia itu juga sama-sama nggak mau mengalah. Dan akhirnya sampai detik ini bingung lah begitu loh. Kan kadang ini kita ini apa ya, namanya perempuan udah disakitin itu melepaskan ya. Kalau si perempuan ini ya, si temanku ini nggak mau melepaskan. Kenapa saya harus mengalah dengan pelakor? Ini loh suami saya dulu yang modalin saya ke Taiwan. Ini saya nggak mau kalau untuk melepaskan suami saya. Jadi aku tuh apa ya teman-teman, kok masih ada ya seorang perempuan yang seperti itu gitu loh. Sangat legowo sekali istrinya gitu. Dan sampai sekarang ya hubungan ini kurang lebih 3 tahun ya tetap berjalan seperti itu ya teman-teman. Ya begitulah, kita kalau nggak kuat, percintaan di Taiwan itu sangat-sangatlah menguras pikiran begitu kalau kita menemukan jalan yang salah begitu ya. Sampai endingnya sampai sekarang pun ya tetap begini ya teman-teman, nggak ada akurnya gitu ya. Kadang itu ngenes ya kalau ngelihat cerita seperti ini ya. Pasti ini dua-duanya itu pasti akan sakit hati, dan si laki-lakinya pun juga nggak bisa menentukan antara istri sah dan juga si selingkuhan gitu loh, karena juga sama-sama baik begitu. Ya wis gini aja ya teman-teman cerita ini, mudah-mudahan endingnya ya nggak ada hati yang tersakiti begitu ya. Ini sangat rumit sekali seperti ini, dan cerita ini banyak sekali ya, nggak 1 2 gitu, sangat banyak sekali percintaan terlarang di Taiwan gitu. Ya wis, kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita baik-baik saja ya, untuk kita dan kalian-kalian semua ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.